Sunan Kalijaga tidak sendiri dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga mempunyai beberapa anak didik yang bergelar Sunan dan Wali Allah. Anak didik atau murid dari Sunan Kalijaga merupakan perpanjangan tangan membantu dalam syiar agama di tanah Jawa. Salah satu anak didik Sunan Kalijaga, yakni Cokrojoyo. Cokrojoyo masih keturunan Imam Jafar Es-Shadiq. Cokrojoyo atau Sunan Geseng dengan nasab Sunan Geseng bin Husain bin Al-Wahdi bin Hasan bin Askar bin Muhammad bin Husain bin Askit bin Muhammad Wahid bin Hasan bin Asir bin Al bin Ahmad bin Mosrir bin Jazar bin Musa bin Hajar bin Jafar Es-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin Al-Madani bin Al-Husain bin Al-Imam Ali. Seperti dikutip dari penyebar Islam Indonesia, Muhammad Nurdin Faturrahman, atas anjuran Sunan Kalijaga, Cokrojoyo mengasingkan diri dalam hutan. Pengasingan itu bertujuan agar Cokrojoyo lebih konsentrasi dalam beribadah kepada Allah. Cokrojoyo pun segera pergi ke hutan. Setelah lama menjajaki masuk ke dalam hutan belantara, akhirnya mendapat tempat yang sesuai. Ia pun melakukan niatnya. Namun selang beberapa lama, hutan tempat mengasingkan diri atau bertapa Cokrojoyo terbakar. Dengan lahapnya, si jago merah memakan kayu pohon dan semak dalam hutan, namun tidak membuat hati Cokrojoyo ciut. Cokrojoyo tetap melaksanakan anjuran Sunan Kalijaga. Udara pun semakin panas. Cokrojoyo tetap dalam posisinya. Niat Cokrojoyo tidak luntur dan tidak mau menghentikan tapanya. Dengan keyakinan yang kuat, ia tetap menjalankan amanat sang guru, Sunan Kalijaga, untuk tidak memutus ibadah meskipun apapun yang terjadi sampai sang guru datang menjenguknya. Berangsur-angsur api yang melahap kayu-kayu hutan pun mulai padam. Selang beberapa lama Sunan Kalijaga pun datang ke hutan untuk melihat kondisi Cokrojoyo. Tak berapa lama Sunan Kalijaga pun menemukan Cokrojoyo dalam keadaan sehat walafiat dengan posisi tidur. Sunan melihat tubuh Cokrojoyo menghitam alias gosong terbakar api yang menjilati tubuhnya. Sunan Kalijaga pun menghampiri, kemudian mengucapkan salam di telinga Cokrojoyo untuk membangunkannya. Beberapa kali, Sunan memberi salam yang diucapkan dekat telinga Cokrojoyo. Cokrojoyo pun mulai sadar, dan langsung sujud pada Kanjeng Sunan yang telah berada di hadapannya. Sunan Kalijogo pun memerintahkan Cokrojoyo untuk segera mandi dan kembali pulang untuk menemui keluarganya. Melihat wajahnya yang hitam legam itu, Sunan Kalijaga pun memberi gelar pada Cokrojoyo dengan nama Sunan Geseng. Setelah mendapat gelar, Sunan Geseng pun mulai berdakwah. Dalam menyebarkan agama, Sunan Geseng bertindak halus melalui pendekatan budaya kepada masyarakat Jawa, sehingga tidak menyakiti penduduk yang belum mengenal ajaran Islam, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, selamatan untuk bersedekah dan puji syukur kehadirat Allah, serta memuliakan tamu-tamu santri, umat, masyarakat, pejabat yang diajak berzikir dan puji-pujian. Melalui pendekatan budaya, masyarakat Jawa yang ketika itu beragama Hindu dan Buddha, mulai terpengaruh, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan pindah ke agama baru yakni, agama Islam. Selain Cokrojoyo, yang bergelar Sunan Geseng, Sunan Kalijaga juga mempunyai murid, dengan nama Mas Karebet, yang belakangan dikenal nama, Joko Tingkir. Anak dari pasangan Raden Kebo Kenongo dan Nyi Ageng Pengging itu, dilahirkan pada tanggal 18 Jumadilahir tahun Dal, Mangsa 8, menjelang subuh. Dalam babat tanah Jawa, Mas Karebet adalah Sultan pertama dari Kesultanan atau Kerajaan Pajang, yang memerintah dari tahun 1568 sampai tahun 1582 dengan nama Sultan Adiwijaya. Rasa bahagia dan syukur kepada Allah, atas kelahiran putranya, Ki Ageng Pengging pun merayakan selamatan. Ki Ageng Pengging, menggelar pertunjukan wayang beber, yang dimainkan oleh dalang Ki Ageng Tingkir. Namun sepulang mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit, dan meninggal dunia. 10 tahun kemudian, kejadian yang hebat terjadi di desa Pengging. Orang tua Mas Karebet, Ki Ageng Pengging, harus menjalani hukuman mati. Dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak. Tak lama setelah kematian suaminya,
Nyai Ageng Pengging pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Mas Karebet menjadi yatim piatu. Mas Karebet kemudian diambil sebagai anak angkat Nyai Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Selama hidupnya, Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda dan dijuluki Jaka Tingkir. Kehebatan Mas Karebet ketika menjelang dewasa mulai tampak. Berkat bimbingan ayahnya, Kebo Kenomo atau Ki Ageng Pengging, ketika sang ayah masih hidup. Selain itu Mas Karebet juga mendapat bimbingan dari Muhammad Kabungsuan Ki Ageng Pengging Sepuh, yaitu kakek Mas Karebet. Ki Ageng Pengging Sepuh, sebenarnya anak bungsu dari Syekh Jumadil Kudro. Selain ayah dan kakek, Joko Tingkir juga belajar dengan kakek dari ibunya, yaitu Sunan Kalijaga. Kemudian, ia berguru pada Ki Ageng Selo yang dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Jaka Tingkir juga berguru pada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Bersama Ki Ageng Banyu Biru, Mas Karebet berkumpul dengan murid-murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Demikian sekilas asal-usul dua murid Sunan Kalijaga yang melegenda, yakni Sunan Geseng dan Joko Tingkir, dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Thank you, you have clicked subscribe and bell.